Silahkan kalian menyetujui untuk kelas ini kita record ya. Selamat datang di kelas Teologi Moral. Saya Mutiara Andalas. Basecamp saya di Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Lalu biasanya hari Senin atau hari Selasa, biasanya saya jalan-jalan ya ke kampus Merican atau ke kampus Paingan. Dan saya sudah beberapa tahun ini mengampu mata kuliah Teologi Moral. Dan tahun ini kembali dipercaya untuk mengampu mata kuliah ini. Dan saya mau mulai dengan pembukaan yang agak berbeda ya dari yang ditawarkan di LMS. Teman-teman baik ya untuk mengetahui bahwa mata kuliah ini mengalami revitalisasi, jadi ada perubahan materi yang termasuk besar ya, lebih disusun secara tematik, dan saya memulai dari tema yang saya kira akan mempertemukan kita dengan teman-teman dari perspektif yang lebih manusiawi terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk dari perspektif yang lebih religius atau dari perspektif agama ya. Oke, saya akan mengajukan pertanyaan simpel untuk kalian karena nanti kita akan mulai berbicara dari perspektif yang lebih religius ya dalam mata kuliah kita. Maka saya akan bertanya kepada kalian, kalau kalian itu diminta untuk menyebut diri, kalian akan menyebut diri sebagai pribadi yang pilihannya A, religius, B, spiritual, C, agnostik, D, ateis. Nah, saya memberikan waktu kepada kalian kira-kira 3-4 menit ya untuk pikir-pikir saya itu sekarang secara iman posisinya gimana ya terhadap agama. Spiritual, religius, agnostik, atau ateis. Jangan khawatir, ini tidak mempengaruhi penilaian. Ya. Jadi kalian silahkan secara jujur menempatkan diri kalian sekarang ini di hadapan agama. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan waktunya cukup ya buat kalian untuk berpikir-pikir yang lumayan serius. Nah, kita mulai aja dari Andreas Bram. Ya, mudah-mudahan pertanyaannya nggak susah ya, Bram. Oke. Ya, yuk Andreas Bram, kalau kamu sekarang ini ditanya ya, siapapun, orang-orang terdekat kamu, mungkin teman-teman kamu sekarang ini di hadapan gereja atau institusi agama yang lain, kamu menempatkan diri religius, spiritual, agnostik, atau ateis ya. Ya, kira-kira gimana Bram kalau kamu ditanya atau kamu gampang nggak sih pertanyaan ini Bram? Agak keras sedikit ya Bram. Suara kamu belum kedengeran. Ya, atau dilepas dulu nggak apa-apa. Coba ya. Kadang-kadang terjadi begitu. Saya juga nggak tahu. Oke. Iya, memang suara kamu agak kurang jelas ya. Oke, coba dulu. Kedengar, Om? Oke, sekarang kedengar. Ya. Yuk. Terima kasih sebelumnya Roman Dres untuk pertanyaan yang tadi, apakah saya di bagian religius, spiritual, ateis, atau agnostik? Mungkin saat ini di agnostik, Romo. Agnostik. Ya. Agnostik Tapi, itu berarti ada beberapa hal yang kamu tetap yakini, ada beberapa hal yang kamu, kalau bahasa Jawanya itu I put it in whole ya.
saya taruh di tanda kurung ya, atau pokoknya saya belum mengambil keputusan tertentu. Kalau saya boleh tahu Bram, hal-hal apa dari agama yang kamu sekarang ini you put it in hold ya. Jadi saya belum yakin banget ya. Jadi saya mending disebut agnostik ya. Nah, yuk silakan Bram. Ya, mungkin sebenarnya saya agnostik yang menuju ke spiritual Romo sebenarnya. Oke, agnostik yang menuju spiritual. Iya, mungkin kalau dari sifat imani, saya orang yang tidak terlalu 100% menggunakan keimanan saya, jadi saya lebih malah 100% ke nalar dan logika. Kalau memang kemanusiaan itu sifatnya kemanusiaan, maka saya akan all out 100%. Tapi apakah sikap-sikap saya dan perilaku saya itu dikaitkan dengan keimanan dengan Tuhan, menurut saya mungkin belum 100% ya Romo. Maka saya menyebutnya agnostik. Dan itu pun kalau dikaitkan dengan agama tentang ibadah, untuk akhir-akhir ini saya ke gereja itu biasanya karena kalau bertugas Romo. Kalau tidak, saya jarang ke gereja. Gitu. Oke, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan sains dan itu nampak ya, sekurang-kurangnya nampak ya, itu apa ya dalam kompetisi dengan agama, Bram akan lebih memenangkan sains ya. Akan Sains dan cenderung kemanusiaan. memenangkan sains ya. Sains dan kemanusiaan. Sains dan kemanusiaan. Bisa memberikan contoh yang apa ya, yang konkret, misalnya ketika sains dan agama atau sains dan kemanusiaan dan agama itu enggak klop ya, atau sedang ada dalam tegangan begitu, misalnya apa Bram kalau dalam hidup kamu? Mungkin yang baru-baru ini ya Romo, tentang virus corona mungkin. Mm-mm. Kalau dari pandangan sains mungkin hal ini kesehatan ya, kalau kita ingin terbebas kita patuh prokes, kita vaksin, kita lakukan pola hidup sehat, dan mungkin kalau beberapa orang ada yang mungkin beranggapan ya Romo, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ya itu memang benar menurut saya Romo. Tetapi Mm-mm. apa yang terjadi di dunia itu sebenarnya kembali lagi ke manusia menurut saya Romo. Dari cara kita yang memelihara tubuh kita sendiri, cara kita melakukan keseharian kita, lifestyle kita, gitu Romo. Mungkin kalau dari contoh yang simpel-simpel gitu, sains dan agama mungkin gitu Romo. Oke, dan saya kira itu selaras ya yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, bahwa menerima vaksin itu adalah bagian dari tindakan kita sebagai seorang beriman ya. Nah, sementara kita harus buka mata juga ya terhadap kenyataan bahwa ternyata mungkin doktrin-doktrin yang disampaikan ya oleh pemimpin agama tertentu apa ya melawan itu ya, dengan lari pada teks-teks yang misalnya tadi yang disebut oleh Bram itu ya, bahwa hidup mati manusia ada di tangan Allah ya. Lalu Allah selalu menjaga, dia akan selalu menjadi benteng pelindungku ya. Bahkan tidak ada sehelai rambut saya yang tidak dipelihara oleh dia ya, sehingga tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak menghendakinya. Oke, itu ya Bram. Sehingga Bram menyebut diri agnostik menuju spiritual ya. Oke, apakah suster itu otomatis religius? Nah, coba kita tanya dulu ya. Para suster ya. Suster Maria Triasih ya. Ngomentari tempatnya Bram juga boleh, suster. Asal tidak membuka konfrontasi dengan Bram ya. Ini pertemuan pertama ya, jangan jutaan dulu ya. Silakan dinyalakan suster ya. Baik, terima kasih Romo. Selamat sore dan juga teman-teman. Sore. Perkenalkan nama saya Maria Triasih atau Suster Maria Kalista FCH. Terima kasih pertanyaannya Romo untuk mengawali perjumpaan kita melalui via Zoom ini. Sebenarnya ini juga pertanyaan dan juga refleksi bagi saya Romo. Nah, ketika Romo mengatakan tadi pertanyaan apakah seorang biarawati atau langsung otomatis religius, bagi saya pribadi ya bisa dikatakan seperti itu Romo. Karena yang saya alami ya sebagai seorang religius, seorang biarawati,
saya mengimani bahwa Yesus Kristus sebagai penyelamat saya dalam agama Katolik. Dalam kehidupan sehari-hari pun tahu dan juga memahami hal yang baik dan hal baik dan kurang baik begitu. Namun juga dalam perjalanan religius ini perlu dihayati dan juga bagaimana saya memaknainya dalam kehidupan sehari-hari, dalam hidup doa saya dan juga dalam kehidupan saya, bagaimana saya mampu untuk implementasinya sebagai seorang biarawati yang terpanggil itu, bagaimana kehadiran saya juga dapat menjadi saksi kasih Allah, bagaimana juga kehadiran saya itu dapat dirasakan sebagai menjadi saksi kasih Allah tadi yang apa yang baik, apa yang benar begitu. Meskipun sebagai pribadi yang juga tidak luput dari kelemahan juga keterbatasan, saya menyadari bahwa memang religius itu pun dibutuhkan perjuangan untuk dapat menghayatinya sebagai diri dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari saya. Oke, terima kasih Sister ya. Ini nanti di dalam moralitas seringkali disebut ini ya, bold living ya. Jadi iman kita itu mestinya menjadikan apa ya, pilihan-pilihan moral saya itu menjadi lebih bold ya, garis tebal ya. Nah, sekarang saya minta Bram, kamu itu dong, kamu tunjuk salah satu temanmu ya untuk dapat pertanyaan dari saya. Kamu boleh ngeprank siapapun yang ada di kelas ini ya. Oke, baik Romo. Mungkin saya menuju Clara Araceli dong. Oke, Mbak Clara. Mbak Clara Araceli, kamu ada bersama kita? Are we in the same page? Mudah-mudahan kita di halaman yang sama dengan Mbak Clara. Oke, saya akan minta Mbak Clara untuk unmute ya. Mbak Clara ada di sini? Ya, nanti kalau Mbak Clara nggak respon-respon, saya remove aja di kelas ini ya. Oke, kamu pilih satu lagi. Bram. Suster Tekla, Romo. Oke, Suster Tekla. Yuk, Suster. Ini Bram, kamu prodinya apa, Bram? Saya bimbingan konseling, Romo. Oh, bimbingan konseling. Oke ya. Clara juga bimbingan konseling? Iya, Romo, sama. Oh ya. Yuk, Suster Tekla. Yuk, Suster. Mikrofonnya dinyalakan dulu. Makasih, Bram. Oke. Dasar nakal. Batinku udah nggak enak banget gitu loh, Romo. Ya, batinnya dibuat enak. Pertanyaannya gampang kok, Suster. Ya. Teman-teman, Bram, Suster Maria, Tekla, dan teman-teman yang lain ya. Kita tidak akan langsung omong tentang gereja itu, omong tentang moralitas ya. Atau gereja penjaga moralitas. Tapi seringkali gereja, institusi yang nanti akan menjadi rujukan buat kita bicara tentang moralitas bukan tanpa masalah ya. Ini institusi yang dalam bidang-bidang tertentu tidak kredibel. Apa ya? Tidak bold ya ketika bicara tentang moralitas, bahkan berdosa ya. Jadi gereja yang mengajarkan moralitas adalah sekaligus gereja yang perlu pertobatan. Nah, untuk Suster Tekla CB ya, cewek baik ya, cewek bandel. Ada nggak sih suster yang suster itu agak kecewa atau mungkin kecewa banget dengan gereja? Dan itu mungkin agak menghalangi kita ya, ketika kita nanti mendengar ya pendapat gereja terhadap isu-isu tertentu. Atau suster ini cinta banget sama gereja ya, sampai nggak menemukan sesuatu pun yang jelek dari gereja ya. Sehingga suster itu siap 100% ya menerima ajaran-ajaran gereja. Yuk, Sus. Jadi deg-degan kok. Wah, jadi dengan pertanyaan tadi yang membingungkan oh, juga ya.
Oke, first of all ini ya, Happy Valentine untuk kalian yang Oke, merayakan. Happy Valentine's Day. Dan buat saya dan teman-teman lain, Happy Jomblo Day. Ya, gimana Suster terhadap gereja? Suster sendiri merasa ya hal-hal tertentu saya kecewa sih. Dan ini normal banget kalau kalian orang muda ya. Kecewa ya, ada ya Romo. Oke, nah yang kecewa-kecewa ini kita ungkapkan dulu, Suster, biar nanti kita bisa healing ya. Bisa self healing ya. Yuk, Suster. Kalau soal ajaran-ajaran gereja saya nggak, maksudnya kata Romo tadi kan apakah menerima seutuhnya atau ada yang ditolak kayak gitu. Nah, kalau itu saya nggak berani bilang tuh. Ntar saya malah jadi bidak Tenang, Suster. atau gimana. Kelas ini kita rekam ya. Jangan khawatir ya. Ini hanya untuk konsumsi salah. Jadi saya jadi bingung gitu ya. Oh my God. Kalau kecewanya sih lebih ke hal praktis harian kayak gitu ya Romo. Misalnya Tentang hierarki lah kayak gitu. Hierarki itu Up. Romo, uskup. Nah, gitu. Kenapa kecewanya kadang ya contoh konkretnya tuh misalnya ya karena saya sebagai suster CB ya juga punya ya bukan ya berhadapan dengan karya pendidikan, karya pastoral sosial segala macam kayak gitu ya. Maksudnya ya kemarin kita tuh sosialisasi Ardas apalah itu yang berjam-jam itu kayak gitu kan. Iya. Misalnya menarik nggak sih Suster berjam-jam? Ya menarik Romo ketika menarik untuk ditinggalkan. Ya kadang ya enak untuk ditinggalkan aja, tapi menurut saya itu penting kayak gitu, bahwa semakin malam semakin menarik topik pembahasannya, meskipun ngantuk-ngantuk ya rapopo lah kayak gitu. Maksudnya ketika membahas tentang pendidikan, bagaimana mereka mengatakan panjang kali lebar, tapi ketika prakteknya, contohnya aja ya bicara tentang pendidikan aja kayak gitu, kita punya STC dan suster yang di rumah itu ngomong, halah ratau, maksudnya mereka aja nggak pernah, maksudnya cawe-cawe ke sekolah kita kayak gitu, padahal katanya mereka memberi perhatian khusus kepada sekolah-sekolah Katolik kayak gitu, apalagi kan STC di bawah naungannya, maksudnya ya ada di KAS kayak gitu. Dari situ saya juga ngerasa, oh ya kok banyak omong tentang pendidikan bla bla bla, teori tok ki prakteknya ra tahu ki cawe-cawe nek opo-opo barulah ngerasa ya, kalau bagus aja diakonin, nek enggak tuh langsung kayak gimana gitu kayak gitu, maksudnya kurang keterlibatan kayak gitu Romo. Maksudnya kalau misalnya saya tuh cuman bisanya ngomong tok, tapi anak asrama saya tuh nggak ngerti apa yang saya omongin kayak gitu. Saya hanya teori tanpa memberi praktek ke mereka, tanpa terjun ke mereka untuk kayak gini loh cara beresin kamar yang bener kayak gitu kan. Jadi ya itu kecewaannya tuh soal bagaimana ya gereja tuh banyak program tapi ternyata dalam prakteknya juga kurang memberi perhatian khusus kayak gitu tuh. Yaitu kecewanya saya tuh ya di situ kayak gitu. Meskipun ya saya secara pribadi tidak mengalami langsung, tapi ini tuh karyanya CB kayak gitu. Terus saya merasa bahwa saya tuh CB. Corporateness-nya mulai kerasa kayak, oh ya saya tuh CB. Oh ya itu kan karyaku juga kayak gitu. Jadi ternyata jebule kayak ngono teori tok kayak gitu. Ya kayak gitulah Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Uskup atas kehadirannya di ruang ini. Oke, teman-teman, menurut saya ini penting ya, karena nanti akan ada istilah, mungkin tidak ada di kelas-kelas lain ya, tapi bolehlah saya berbagi di sini ya. Gereja itu seringkali menempatkan diri sebagai magistra ya, sebagai guru. Nah, kadang-kadang aspek yang dilupakan adalah gereja sebagai mater. Nah, mestinya itu jadi mater sekaligus magistra ya, jadi ibu, dan baru kemudian jadi guru ya, atau jadi pengajar juga
dalam perkara-perkara moralitas ya. Dan tadi Suster Tekla sudah omong sesuatu yang ini yang seringkali membuat orang muda itu kecewa dengan gereja. Terutama dalam perkara-perkara sosial. Ya. Terutama juga dalam perkara-perkara moralitas, gereja itu seringkali dianggap terlalu tradisional ya. Tua gerejanya itu ya. Mbok gerejanya tuh lebih muda, gimana sih? Ya. Nah, biar saya tidak ikut ngerasani gereja ya, lebih baik kalian saja yang ngerasani itu ya. Suster Tekla, mau nunjuk teman yang mana, Suster, untuk melanjutin obrolan kita ya. Jadi kita tahu teman-teman, kita kurang lebih bicara dari posisi apa? Apakah seperti posisinya Bram? Saya tuh agnostik tapi menuju spiritual loh Romo ya. Jadi ini sudah hampir dapat A ya, 79,9999 ya. Gitu. Yuk, Suster Tekla, mau nunjuk siapa untuk kita omongin lagi gereja ya? Oke, Romo, saya mau nunjuk Patricia Foni. Patricia Foni, Mbak Ya, Romo. Patricia Foni. Silahkan join percakapan kita, Mbak Patricia. Ya, saya biasanya entah suster, entah bruder, ya tak panggil Mas sama Mbak ya kalau di kelas ya. Kalau teman-teman awam saya panggil adik. Enggak, Mas dan Mbak juga lah. Yuk, Mbak Patricia Foni. Udah ditunjuk oleh Suster Tekla. Mbak Patricia ini, kalau kita urutkan, apakah kamu seperti Bram? Ya, saya mungkin nggak religius banget. Bisa Romo. dibilang seperti itu. Saya hampir spiritual loh, Romo. Agnostik sih, tapi nggak sampai ateis. Nah, kalau Mbak Patricia Foni, gimana posisimu sekarang? Biar tidak in complicated relationship ya dengan gereja ya. Kalau saya mungkin lebih kayak Bram tadi ya Romo. Kalau bisa di logika dulu ya pakai logika dan diselesaikan pakai secara manusiawi. Kalau sudah putus asa nanti baru ingat Tuhan. Biasanya seperti itu. Oke. Tapi kalau misal dari awal kayak aku pengen dapat ini nih, tapi ada usahanya juga, tapi bisa nggak ya kayak setengah-setengah gitu loh Romo, 50-50. Terus nanti juga berdoa dulu lah nanti biar bisa dapat gitu. Kadang-kadang juga ada rasa kayak gitu ya Romo. Oke, ini sering kali karena kebetulan saya dosen teologi ya, tak beritahu dikit ya, nggak apa-apa dikit ya, ada kuliah-kuliah teologinya ya. Ini biasanya nanti debat ya antara usaha manusia versus rahmat Allah ya. Jadi kapan ya saya itu berserah pada Allah? Kapan ini saatnya aku ya untuk berusaha sakpol-pole ya, gaspol dengan usaha saya ya. Nah, Mbak Patricia Foni, gereja itu ada yang nggak logis nggak sih? Sehingga kadang-kadang saya itu, wah nggak logis banget sih. Sehingga saya lebih memenangkan rasio saya atau pemikiran saya. Ada nggak sih bagian dari gereja yang Mbak Foni itu, nggak logis. Aku nggak ikut kalau yang itu. Kalau sejauh yang saya paham dan sejauh homili-homili yang saya dengerin selama kurang lebih 19 tahun ini logis-logis aja sih Romo. Maksudnya yang dibilang Romo dan yang selama ini paroki sampaikan kalau ada berita-berita gitu logis-logis aja Romo. Maksudnya nggak logisnya tuh kalau ada hal-hal yang menyimpang gitu terus nggak diiniin sama paroki, nggak ditanggepin sama lingkungan gitu-gitu, terus dan hal-hal negatif lainnya ya Romo. Tapi sejauh ini, sejauh 19 tahun ini, selama saya menjadi umat Katolik dan berangkat ke gereja, logis-logis aja Romo. Dan semuanya bisa dijalanin kok. Ya, Foni ini rumah kamu di mana, Fon? Di daerah sekitar sini? Saya pindah-pindah, Hemo. Oh, pindah-pindah. Ya. Tadinya di Jogja, terus sekarang
domisilinya di Muntilan. Tadinya waktu saya SD domisilinya di Jogja, terus SMP sampai lulus SMK saya di Muntilan. Oke. Ada beberapa kasus moral ya yang gereja itu hadapi ya. Satu adalah kekerasan seksual dalam gereja oleh klerus. Ya, kita tahu ya di berita-berita ada banyak aktivis Katolik yang memperjuangkan korban. Hierarki terkesan diam saja, tidak mau omong. Kalau omong keliru, ya. Tentu juga kalau pada level yang universal ya, Bank Vatikan aja korupsi ya, korup, tidak sebersih ya, dan itu berarti kardinal, uskup-uskup itu terlibat dalam perkorupsian ya. Lalu biasanya juga isu-isu sosial ya, gereja itu anteng-anteng saja ya. Hari-hari ini meskipun saya juga belum mengambil posisi ya, di Wadas ya, umat Katolik itu ada di dua kubu ya. Satu yang mendukung para warga setempat mempertahankan tanahnya dari penggalian atau bukitnya, ya, tapi juga banyak buzzer Katolik ya yang membela Pak Ganjar ya, membela Pak Jokowi ya, atau siapapun lah ya di belakang itu. Dan ini kadang-kadang membuat suara gereja di hadapan moralitas lalu tidak terlalu bold ya. Karena kita kadang-kadang tersandera ya oleh kasus-kasus yang sedang kita alami ya. Oke, terima kasih Mbak Patricia Foni. Ya, Mbak Patricia Foni ini masih percaya ya dengan khotbah-khotbah Romo, ajaran-ajaran gereja ya. Meskipun khotbahnya tidak selalu baik, tapi Mbak Foni ini pokoknya kurang lebih saya tidak ada masalah lah sampai 19 tahun ini ya. Mudah-mudahan sampai ke usia yang 81 sisanya ya. Sampai 100 tahun lah Mbak Foni ya. Kalau kitab suci kalau lebih dari 80 itu sudah bonus ya. Yuk, Suster Natalia, ya, serius sekali Suster sedang memikirkan apa ya? Yuk, Suster. Halo Romo, selamat sore. Selamat sore. Pindahkan Zoom dari HP ke laptop. Ya. Pernah kecewa nggak sih, Suster, sama gereja? Halo, Suster, jangan ditutup. Pernah Ya. Pernah kecewa dengan gereja. Kecewanya apa, Suster? Pernah kecewa karena waktu menangani kasus di shelter kami itu terkesan lambat ya. Shelter apa nih, Jadi saat korban sudah jalan baru reaksi gereja. Shelter itu salah satu tempat penampungan untuk korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga. Oke, ya. Ini levelnya di paroki atau di paroki, Suster? Konteksnya di gereja setempat gitu? Paroki. Oke, kalau boleh saya tahu paroki. Iya, paroki dan juga keuskupan di sini. Keuskupan sini, keuskupan lain? Di sini paroki Thomas Morus. Di mana itu ya? Keuskupan Maumere. Oh, Flores. Keuskupan Maumere. Di Flores, Romo, di NTT. Ya. Ya. Lalu suster sendiri, lalu itu membuat suster punya sikap tertentu? Atau masih sangat religius? Spiritual lah. Wah, agnostik Romo saya. Wah, saya sekarang lagi ateis sama gereja. Pokoknya putus hubungan dengan gereja sekarang. Sejauh ini tidak masih kan, kecewanya cuma beberapa waktu, setelah itu kan bisa diselesaikan dengan cepat sehingga kecewanya tidak berlanjut dan apa ya seperti itu, Romo.
Oke ya, jadi teman-teman nanti di dalam moralitas itu akan ada yang kita sebut dengan istilah aspiratif ya. Aspiratif itu kita sekarang ini ya Permendikbud nomor 30 ya tahun 2021 ini sebenarnya tidak terlalu aspiratif tetapi juga ada ciri aspiratifnya ya. Karena ada kekerasan seksual yang ternyata berlangsung di kampus. Dan tentu pada institusi di bawahnya ya, di level menengah bahkan di level bawah ya. Saya semester lalu itu ngajak ngobrol ya teman-teman kalian di kelas teologi moral juga dan di prodi pendidikan keagamaan Katolik, dan saya termasuk tercengang ya menemukan bahwa tidak sedikit dari kalian ketika di level menengah ternyata sudah mengalami itu ya bentuk-bentuk pelecehan seksual, tidak sampai kekerasan seksual ya, tetapi betapa itu berlangsung di ruang kelas bahkan ya. Tidak berlangsung misalnya ketika kelas berakhir lalu beberapa dari kalian mungkin diminta ke ruang guru atau dalam pembimbingan yang lebih personal, tapi bahkan di ruang kelas di mana itu berlangsung di tempat yang lumayan umum ya, dan bahkan dalam konteks pendidikan ya. Oke, Suster Natalia ya, menurut Suster ya, respon yang agak lambat ya, itu kira-kira karena apa ya Suster? Saya juga kurang tahu persis ya Romo alasannya apa, karena mungkin kami masih suster muda, masih kecil, jadi tidak terlalu tahu tentang urusan yang lebih dalam seperti itu. Hanya sejauh pengamatan saya, mungkin karena gereja tuh kayak mungkin belum punya perhatian khusus untuk orang-orang yang seperti itu, khususnya untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Jadi mungkin mereka juga pelaku, mungkin di tempat lain, saya tidak tahu. Sehingga dalam menangani kasus itu tuh terkesan lamban dan ya mungkin seperti itu, Romo. Saya juga tahu bersedia. Ya, nah, terutama untuk nanti para suster ya, suster, bruder, frater, romo ya. Kalau dalam kajian feminis itu ada istilah ya, mainstreaming. Mainstreaming itu adalah pengarus utamaan. Nah, tadi Suster Natalia sudah menyampaikan ya, karena isu ini belum jadi mainstream di dalam gereja, lalu ada kecenderungan lalu tidak dibicarakan atau dibicarakan tapi terlalu berhati-hati, bahkan mungkin masih ditutup-tutupi ya. Dan beberapa waktu terakhir ini dari teman-teman saya yang aktivis yang ini ya, aktivis feminis juga laki-laki pro-feminis yang ini ya mendampingi kasus yang ada di Depok ya, yang terjadi kekerasan oleh Bruder Angelo itu ya. Itu mereka kecewa sekali ya ketika Romo Kardinal itu mengatakan tidak ada kasus ya, di hadapan publik mengatakan itu. Ini kok bisa ya? Apa Romo Kardinal ini kurang dapat bisikan yang terpercaya ya dari para asistennya ya, sehingga pernyataannya satu terlalu ngambang, yang kedua menutupi kasus ya. Jadi tidak hanya sekedar ngambang ya, tetapi menutupi kasus ya. Itu lumayan mengecewakan beberapa sahabat saya ya. Padahal sebenarnya kalau Romo Kardinal mengatakan ya ada kasus dan kami sekarang ini sedang dan segera mengurusnya, itu gereja pasti akan mendapatkan respect ya dari komunitas-komunitas bahkan iman yang lain ya. Karena sekarang ini kan kasusnya juga teman-teman Muslim juga mengalami ya di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah. Jadi ini kasus yang menggelinding ya, seturut tadi yang dikatakan Suster ya, kesadaran kita akan hak-hak perempuan, mereka yang difabel, mereka yang ringkih, anak-anak, ini sudah mulai harus diinklusikan ya, termasuk nanti teman-teman di BK ya. Sekarang ini konseling itu jauh lebih complicated banget ya. Apakah pintu harus ditutup atau tidak, kalau ada kaca harus setinggi berapa, dan seterusnya ya. Dan sekarang ini buat saya juga ya sebagai Romo itu
menyentuh itu harus sangat hati-hati ya. Bahkan kalau saya suka foto sama kalian itu ya, mahasiswa-mahasiswa itu saya harus minta izin dulu ya. Kamu disentuh ininya, pundaknya terganggu enggak ya? Kalau nggak apa-apa, orang mau kayak bapak saya aja apa? Oh ya sudah, kalau oke ya. Tapi kalau keberatan kita harus tidak melakukannya ya. Karena sekarang ini kesadaran baru ya. Dulu mungkin meluk kayak gitu mungkin dianggap wajar ya sebagai bagian dari konseling ya, sebagai bagian dari peneguhan ya, memberikan penguatan kepada konseli. Sekarang ini konselor harus hati-hati banget sih ya. Oke, suster. Suster mau milih siapa untuk melanjutkan percakapan kita? Sekarang akan saya ganti pertanyaan. Yuk, suster, milih salah satu teman di kelas ini. Yang PBI juga boleh, yang BK juga boleh. Silakan, suster. Pilih salah satu. Ya. Kalau dari tadi teman-teman diberi kesempatan untuk memilih, sekarang saya beri kesempatan untuk teman yang mau bicara atau mau tanggapi pertanyaan dari Romo, silakan. Oke, apakah ada yang mau raise hand? Ya, silakan gunakan emoticon reaction seperti ini. Ya. Saya akan tunggu beberapa saat ya. Ya, ini yang BK-BK siapa aja, suster? Yang suster tahu ya. Dari atas Tenia Kristanti, BK atau bukan? PBI, Romo. Oh, PBI. Ya udah, saya tanya PBI aja ya. Yuk, Mbak Tenia Kristanti. Oh ya. Angkatan berapa, Mbak? 2019, Romo. 2019 ya, sudah cukup usia ya. Jadi pertanyaannya akan saya buat lebih sulit sedikit ya. Oke, pertanyaan saya untuk Mbak Tenia. Apakah orang yang secara agama mungkin menempatkan diri sebagai agnostik, bahkan ateis, secara moral lebih rendah daripada mereka yang menempatkan diri sebagai spiritual, bahkan religius? Nah, ini pertanyaannya kelihatannya gampang jawabannya ya, tapi jangan tertipu dengan pertanyaannya ya. Karena ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita. Mereka yang beragama, mereka yang mengaku sangat religius, selalu merendahkan mereka yang agnostik, mereka yang menempatkan diri, ya udah aku ateis saja. Dan yang pernah dikatakan oleh Paus Fransiskus, jangan menyepelekan. Ada banyak karya-karya sosial kemanusiaan. Siapa aktivisnya? Bukan orang-orang yang spiritual dan religius itu, tapi mereka yang justru mengambil posisi agnostik dan bahkan ateistik dalam gereja. Apakah Mbak Tenia sekarang jadi bingung mau jawab gimana? Yuk. Mungkin menurut pengalaman saya aja sih, Romo. Ya. Kebetulan saya kan waktu kecil SD-nya itu sempat tinggal di kampung halaman yang semua mayoritasnya itu Islam, terus saya sendiri yang Katolik. Pada saat itu saya berpikir bahwa orang yang imannya tidak sama dengan saya itu jahat semua. Mungkin nggak ada yang mau nemenin saya gitu. Itu dapatnya dari mana sih Mbak Tenia? Akhirnya Gimana? kamu punya, ya kita sebut aja prasangka ya, bahwa orang yang nggak seiman dengan saya itu pernah ada seseorang yang mengatakan, atau kira-kira dari mana ya pendapat itu ya? Oh, itu karena waktu pas pertama kali nyampe di tempat itu, kan teman-teman saya itu dari kecil yang di kampung itu udah pakai jilbab gitu. Terus saya nggak pakai, jadi mereka lihat mungkin saya berbeda, jadi agak gimana gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu itu, saat saya masih SD sih, Romo, ternyata mereka nggak seburuk itu, masih ngajak saya main atau segala macam. Nah, terus setelah itu pas saya
mau masuk kelas 3 SD itu saya pindah ke kota, terus saya masuklah ke sekolah Katolik SD Pangudi Luhur Santo Yosep, di mana itu mayoritasnya malah Katolik semua gitu kan. Terus di sana malah saya ngerasa agak dikucilkan gitu kan, agak merasa pernah dibully juga seperti itu. Nah dari situ saya punya pemikiran bahwa mungkin yang awalnya saya berpikir orang-orang baik itu mungkin yang sama gitu agamanya dengan saya, ternyata kan tidak gitu. Nah, kalau misalkan ditanya apakah orang-orang yang mengaku dirinya religius atau spiritual banget, terus apakah mereka benar-benar seperti itu secara moral? Menurut saya enggak juga sih. Soalnya saya di sini ada pastor yang menurut saya yaitu karena mungkin ngerasa dirinya religius, spiritual itu malah jatuhnya dia fanatik gitu loh. Jadi dia tiap homili itu sering agak menjelekkan agama-agama lain gitu. Contohnya saat isu-isu pengeboman di gereja gitu kan, dia sarkas, terus dia agak menyebar kebencian lah ke agama dari si pelaku itu. Nah menurut saya mungkin ya dari sisi manusia oke lah, mungkin karena dia marah, cuma menurut saya bisa menggunakan kata-kata yang lebih halus lagi gitu. Nah dari situ saya berpikir, oh orang yang menurut saya religiusnya tinggi atau spiritualitasnya itu dalam, ternyata malah jatuhnya kayak kelihatan fanatik gitu. Malah saya juga punya teman yang dia jarang sembahyang, tapi dia selalu ikut kegiatan kayak di panti jompo, ikut kegiatan sosial, bantu-bantu gitu. Jadi kayak agak berbanding terbalik lah gitu. Mungkin kalau saya lihat dari realita di kehidupan saya seperti itu sih, Romo. Oke, terima kasih Mbak Tenia ya. Jadi kita jangan buru-buru membuat judgement ya atas orang lain ya, termasuk nanti juga mereka yang secara sosial sendiri sudah didiskriminasikan ya. Misalnya sekarang ini ya isu yang menurut saya kadang-kadang kita nggak mau bicara ya, misalnya LGBTQ ya. Ini tema yang banyak orang terdampak, tapi kadang-kadang kita itu ngomonginnya apa ya, normatif banget ya. Normatif banget itu terlalu abstrak banget ya, sehingga kita tidak sampai pada apa ya, membuat misalnya gereja itu sebagai ruang yang aman ya untuk mereka untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Allah ya. Mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta itu sudah mulai ya ada romo-romo yang memang menemani ya mereka yang apa ya secara orientasi seksual itu masih dalam pencarian ya, atau bahkan mungkin sudah menetapkan dirinya ya. Saya misalnya gay, lesbian atau queer ya. Nah, itu ya. Nah, karena ini hari Valentine dan kita udah hampir jam 5 ya ternyata ya. Saya mau minta Mbak Tenia, kamu milih temanmu ya yang dari PBI lah ya, biar suara kita lebih rata ya. Oke, Romo. Bentar. Saya milih Ica Monika Kinanti, Romo. Ica Monika Kinanti. Ya, Mbak Ica Monika Kinanti ada di situ. Ya. Apakah ada Mbak Ica? Ya. Apakah kedengeran? Oh ya, kedengaran. Ya. Kamu dapat perhatian ya sebagai hadiah Valentine untuk menjawab pertanyaan ya. Ini pertanyaannya adalah hari-hari ini kan ramai banget ya, juga isu moralitas. Hari Valentine ya adalah hari zina internasional. Nah, kira-kira kamu setuju nggak sih hari Valentine itu hari berzina internasional ya?
Kalau nggak setuju, alasannya apa, Mbak Kinanti, ya? Mumpung di kelas ini ya, nanti kamu tidak akan diperkarakan kalau bicara tentang tema ini. Ya. Akun Instagrammu ya tidak akan diserbu. Yuk, Mbak Monica Kristanti Kinanti ya. Kalau untuk saya itu saya nggak setuju ya Romo, karena seperti artinya sendiri tuh setahu saya itu kan Valentine itu hari kasih sayang gitu ya. Sedangkan hari kasih sayang itu kan untuk menebarkan kasih sayang. Seperti contohnya saja tadi pagi bapak saya itu kan jarang kayak mengungkapkan kasih itu, tapi tiba-tiba di grup keluarga selamat Valentine sayang-sayangku, anak-anakku, istriku kayak gitu. Jadi menurut saya itu tuh justru hal yang baik gitu loh. Tapi kan memang beberapa ada oknum yang kayak menebar kebencian, mengatakan bahwa itu tidak baik segala macam. Menurut saya itu relatif ya, tergantung pemikirannya sendiri. Kalau untuk saya ya tidak setuju, karena ya itu tadi, ini kan untuk menyebarkan kebaikan, kasih sayang gitu, kenapa tidak? Toh tidak konotasinya tuh ke yang tidak selalu kayak zina itu kayak apa ya, kayak gitu-gitu gitu loh Romo. Jadi kayak contohnya bapak saya gitu seperti itu. Oke, wah bapaknya sus ya. Bapak idaman sekali untuk anak-anak dan istrinya ya. Itu setahun sekali itu Romo. Oh, setahun sekali. Ya, setahun sekali. Oke, Mbak Monica Kristanti, sekarang kamu nunjuk teman kamu dong, satu lagi. Teman-teman, meskipun kita kelasnya 1 jam 50 menit ya, karena kelas daring saya biasanya akan cenderung menyelenggarakan kelasnya 1 jaman ya, untuk apa ya, agar kalian tidak berbeban ya secara sinyal ya, secara kuota juga. Tapi jangan khawatir, materinya nggak dikurangi kok, hanya dimampatkan saja ya. Jadi kita tetap apa ya, mutunya tetap terjaga ya, dan nanti hal-hal lain bisa kalian baca-baca dari materi yang mungkin nanti setelah dengerin hari ini ya, saya mungkin akan apa ya, akan usul bacaan ini kayaknya bagus deh untuk kalian baca lebih lanjut gitu ya. Oke, Monica Kinanti yang PBI lah ya, biar skornya agak imbang ya. Aduh, ini bakal marah semua nih Kak. Setelah itu dikasih Happy Valentine ya. Ya, siapa ya? Sebentar ya Romo. Kok nggak ada semua ya? Ini langsung out semua ini. Iya. Stella. Stella Maris. Stella. Ada. Stella Maja, ya. Mbak Stella. Ya. Untung kamu belum lari ya. Nah, orang kan sering kali bilang ya, apa ya, prasangka itu mulai dari pikiran ya. Dan ini juga terjadi ya hari-hari ini ya, merayakan Valentine kok prasangkanya selalu berzinah gitu ya. Padahal suka saya lihat ya di apa, jembatan sekitar kampus saya di kampus 5 itu ya. Ya anak-anak muda cuma nongkrong aja di situ ya. Pesan minum juga enggak ya, tapi kayaknya kebersamaan udah cukup banget gitu ya. Pesan makanan juga enggak ya, cuma nongkrong-nongkrong di dekat jembatan gitu ya. Itu cara beberapa dari kalian merayakan Valentine ya. Pokoknya sederhana banget, betul-betul sederhana ya. Oke, Mbak Stella. Kalau apa ya, menghubungkan Valentine dengan berzina itu ya, menurut kamu ya nggak beres apanya ya? Kok langsung zina dan Valentine kok deket banget dihubungkan gitu ya? Silakan Mbak Stella. Oke, menurut saya
pendapatnya ada kurang sopan sih sebenarnya. Jadi kan menurut banyak orang dan pandangan Katolik, Valentine itu kan hari cinta kasih di mana kita merayakan kasih sayang pada orang-orang terdekat kita dan orang-orang kita sayang. Tetapi beberapa orang justru memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal-hal yang tidak. Karena kalau dibilang tidak, faktanya justru saya lihat di media sosial tuh banyak orang-orang yang kayak bicara soal Valentine Day dan soal hotel and etc. Apalagi kalau di luar sana, di luar negeri, biasanya mereka selalu mensandingkan ini dengan Valentine Day dengan kegiatan begitulah dengan pasangan mereka atau pasangan mereka begitu. Jujur untuk saya merasa bahwa itu bukan urusan saya jika mereka berbuat begitu. Tetapi kalau harus disandingkan dengan Valentine Day, disandingkan dengan hari untuk begitu-begitu, saya rasa itu tergantung pikiran masing-masing ya. Kalau saya pribadi merasa kok Valentine Day itu pure Valentine Day, dan kalau misalnya orang mau berbuat begitu ya itu urusannya mereka begitu. Oke, ini last statement dari Mbak Stella ya. Tapi hati-hati membuat statement karena ada Andreas Bram, ya. Ada Mutiara Andalas, ada cowok-cowok juga di sini ya, Andri Anggunpa, Bagus Ivan, ya. Oke, kalau Valentine diasosiasikan secara negatif dengan zina, pelakunya lebih cowok atau cewek? Menurut jangan jawab bersama-sama ya, itu jawaban orang Jogja ya. Jawab A dan jawab B kayak makan magelangan itu ya. Pengen makan bakmi tapi pengen nasi juga ya. Nah, ini pilihannya cuma boleh satu, laki atau perempuan? Jujur jujur kalau namanya sebarang-barang seperti itu kan harus ada namanya konsen. Dan sini saya tidak bisa bilang kalau ini cowok atau cewek karena yang melakukan ini kan mereka. Jadi harus ada konsen di antara dua orang ini. Jadi tidak bisa dibilang kalau ini pelakunya cowok karena saya cewek, atau saya bilang ini cewek karena fakta lapangannya beda gitu. Saya tidak bisa bilang kalau ini cowok atau cewek karena jelas untuk melakukan hal-hal seperti itu harus ada konsen di antara dua orang ini. Oke, kita sekarang buat persentase saja ya. Yang satu 50%, yang satu 49%. Jadi memang deket banget Mbak. Hampir menjadi konsen tapi ada 1% bedanya. Nah, menurut Mbak Stella, yang 51% cowoknya atau 51% ceweknya? Jujur, minta maaf, cowok. Oke. Oke, terima kasih Mbak Stella. Kira-kira Bram, kamu setuju nggak? Yang 51% itu cowoknya, Bram. Setuju Romo kalau melihat moralitas orang-orang di zaman sekarang mungkin ya. Oke, ya. Dan kadang-kadang, terutama kalau itu terkait dengan laki-laki, masyarakat itu lebih toleran. Tetapi yang hanya 49%, seringkali dalam realitanya itu lebih dibicarakan. Nah, maka sebenarnya nanti ketika kita bicara tentang seksualitas, kita perlu apa ya? Karena ternyata masih bias gender juga ya, seringkali ketika kita bicara tentang seksualitas. Maka kadang-kadang saya nggak terlalu suka sih kalau ada acara-acara seksualitas yang omong-romong semua ya. Udah romo laki-laki semua ya. Ya, karena buat saya tidak berimbang ya. Kita harus melihat tema-tema ya, apalagi yang sensitif ya. Karena seringkali masih bias gender, itu perlu sekurang-kurangnya berimbang pembicaranya ya, sehingga beragam perspektif itu ditawarkan ya. Dan tidak hanya dari satu perspektif. Oke, rekan-rekan, kira-kira kuliah kita itu akan kayak gini ya, kita ngobrol-ngobrol, lalu apa ya? Nanti kita akan masuk ya, tapi kita mulai dulu dari starting point ya, bahwa kita barangkali berangkat dari starting point yang tidak harus selalu sama ya, dan dari lokasi-lokasi itu kita membicarakan tentang
moralitas. Kita nanti akan omong banyak hal. Kita akan ada weekend moral ya, tentang isu-isu seksualitas, dan kalian boleh bertanya secara sangat terbuka ya, terutama dengan narasumber yang pakar ya. Dan nanti juga tema-tema lain ya. Nanti kita lihat ya. Tentu untuk konteks Indonesia misalnya nggak bisa kita nggak omong tentang korupsi ya. Karena ini masih menjadi masalah ya, juga di dalam gereja Katolik ya. Juga terjadi pada politikus-politikus kita, mereka yang terlibat dalam dunia bisnis ya. Kalau kita lihat yang ditangkap KPK itu berapa nama baptis yang ada di depan ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang lain-lain. Dan itu berarti sekurang-kurangnya Kristiani ya. Jadi orang Kristiani tidak dikecualikan dari tindak korupsi ya dalam praktik ya. Oke, rekan-rekan, saya akan melihat, dan nanti kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan secara khusus, mungkin saya akan membuat video pendek ya untuk wrap up pembicaraan kita. Tapi saya kira pembicaraan awal ini sangat menarik. Mudah-mudahan kalian nggak bosen ya. Jangan leave dari grup ini please ya. Wah, kelihatannya berat nih ya mata kuliahnya. Saya ganti kelas saja ya. Nanti ya podo wae materinya teman-teman. Mungkin kalian akan masuk ke lubang buaya. Ini cuma lubang macan, teman-teman. Oke, rekan-rekan, terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Saya senang sekali karena ada beragam perspektif, sehingga kurang lebih saya bisa menangkap ya kalian kira-kira hal-hal apa yang baik untuk kita bicarakan, karena kalian cukup beragam ya levelnya ya. Dari yang semester 2, 4, lalu 6 ya. Ya nanti teman-teman yang semester 6, waduh, saya udah pernah dapat gitu-gitu ya. Wah, bosen kalau gitu ya. Kurang tinggi ya. Ya. Tapi nanti buat teman-teman yang semester 2, waduh, terlalu berat kalau itu ketinggian ya. Nah, saya perlu mencari jalan tengah ya, teman-teman yang bisa naik turun. Oke, dan kira-kira kita akan beragam aktivitas ya, teman-teman. Tidak selalu ketemu apa ya, apalagi ceramah dari pihak dosen. Saya berusaha sedikit mungkin ceramah. Kita akan lebih banyak diskusi, lalu mengajukan persoalan, dan pada momen-momen tertentu kalian nanti akan belajar mandiri, entah dengan nonton film atau baca-baca, begitu ya. Jadi mudah-mudahan lebih variatif. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih semuanya dan sampai ketemu minggu depan. Thank you semua. Happy. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama ya. Mungkin bagi beberapa dari kalian ini adalah saat yang tepat untuk membuang mantan pada tempatnya ya. Selamat Valentine semua.